pasti senantiasa memperturutkan keinginan hawa nafsu. Ngomongi gak kejogo, meripati gak kejogo, makanannya tidak terjaga, hartanya ndak ngerti halal, ndak ngerti haram. Ndak bisa dia menahan hawa nafsu. Kenapa? Awalnya dia tidak bisa mengikat nafsunya dengan zikir. Nafsunya telah dilepaskan karena dia tidak berzikir kepada Allah. Hati-hati. Dan hati yang telah dikuasai hawa nafsu, apa Allah bilang dalam Al-Quran? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tahukah kamu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dia? Apa yang terjadi? Neraka tempatnya. Hatinya terombang-ambing. Anda kira orang yang mengikuti hawa nafsu itu senang? Anda kira senang? Tidak bisa. Orang yang pakai narkoba mengikuti hawa nafsu. Orang yang pindah-pindah klub malam. Malam ini di klub sana, besok sini, besok sini. Orang-orang yang pindah dari satu karaoke ke karaoke yang lain. Pindah dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain. Ngeluh. Anda kira bahagia? Enggak. Sedih mereka. Karena bahagia yang hakiki itu kesimpannya dalam hati. Sementara orang yang mengikuti hawa nafsu, hatinya tidak lurus. Itu nomor satu. Kalau tidak pernah zikir, tidak punya rem dari hawa nafsu. Yang kedua, wa kana amruhu furuta. Mesti urusannya melampaui batas. Guyone keterlaluan. Olahraga pun kadang-kadang keterlaluan, tidur keterlaluan, kerja keterlaluan, semuanya melampaui. Kenapa? Dia tidak punya rem. Karena remnya itu zikir. Sementara dia tidak zikir, maka kalau terlanjur tidak zikir, ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah ngikutin hawa nafsu, urusannya melampaui batas, semuanya rusak. Saya ulang. Ustadz, dia tadi kepingin zikir, kepingin. Tapi Allah bikin dia tidak bisa zikir. Iya, Allah yang bikin dia tidak bisa zikir. Ustadz, kok Allah jahat dalam tanda kutip? Ayo, apa jawabannya? Kenapa kok Allah bikin dia tidak bisa zikir? Padahal Allah tahu kebaikannya dia terletak di dalam zikir. Jawab, yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Bagi yang mampu. Ah, wisa. Oh, yang bayar dewe, oh, ya apa? Tapi umrohnya sama saya. Daftarnya ke saya, nanti saya dapat 2 juta. Silakan. Ini kan Allah kepingin kita baik. Iya. Kita juga kepingin kita baik. Iya. Ini orang kepingin zikir. Iya. Loh kenapa sama Allah dia dihalangi dari zikir? Kenapa? Kenapa? Melampaui? Melampaui batas. Yang bulat mana lah. Lihat ayatnya. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang menjadikan mereka lupa tentang kebaikan diri mereka. Sholat itu apik tapi dia tidak ngerti. Ngaji itu apik tapi dia tidak ngerti. Sedekah itu baik tapi dia tidak ngerti. Oh teman ini teman yang baik tapi tidak dideketin. Oh teman ini teman jahat tapi dikumpuli. Dia tidak ngerti kebaikan dirinya. Karena apa? Karena awalnya memang dia yang enggan, tidak mau ingat sama Allah. Cirinya apa? Lihat, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Akhirnya Allah menjadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Awalnya karena lupa kepada siapa? Allah. Apa cirinya? Nomor 1. Ada majelis taklim, milih majelis kartu. Itu. Sekarang lihat, Anda ke sini, dibandingkan Anda main kartu di tempat yang lain, itu kan pilihan kita, betul enggak? Allah maksa enggak? Enggak maksa. Nah maka ketika ada 2 pilihan seperti itu, ada majelis kartu, domino, ada majelis zikir di Masjid Namiro, Anda milih sana, itu ciri orang yang memang enggak kepingin ingat sama Allah. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
orang yang bersungguh-sungguh sama Allah dikasih jalan enggak? Dikasih jalan. Apa cirinya sungguh-sungguh? Yo ngempet awak poso. Ngempet ngantuk tangi salat subuh. Ngempet males datang ke majelis taklim. Oh kepingin cangkruan. Oh tapi wayai ngaji rek. Ngaji dhisik. Itu orang yang menginginkan kebaikan. Akhirnya sama Allah dikasih jalan. Nah maka hadirin ingat. Zikir itu kunci penguat hati yang paling top. Maka itulah kenapa. Ketika semua anggota tubuh tidak bisa bergerak. Kalau masih dikasih mulut bisa zikir. Alhamdulillah. Karena semua kebaikan kita dapatkan. Karena sholat isinya zikir. Ngaji itu zikir. Orang haji umroh isinya juga zikir. Orang semua yang dilakukan kita ini semua intinya apa? Zikir. Maka kunci penguat hati yang kedua apa? Jangan lupa zikir. Nah sekarang 2.1. Jadi nomor 2 zikir. Tapi subbab. Subbab itu apa? Bagian dari bab yang kedua. Apa itu? Tilawatul Quran. Itu yang saya sampaikan waktu khutbah Jumat tadi. Begini hadirin. Panjenengan buka kitabnya Imam Nawawi. Judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam Nawawi bilang apa? Seafdol-afdolnya zikir. Artinya zikir yang pahalanya paling besar. Zikir yang paling utama. Zikir yang paling mendatangkan kecintaan dari Allah. Mengalahkan zikir yang lain. Itu apa? Kata Imam Nawawi. Ajma'atil ummatu ala anna afdala zikri tilawatul Quran. Ulama telah sepakat. Mulai yang pertama sampai insya Allah nanti yang terakhir. Zikir yang paling bagus itu ngaji Al-Quran. Zikir yang paling bagus apa? Ngaji Al-Quran. Itulah hadirin. Kalau kita sering ngaji, insya Allah hati ini ajek. Hatinya apa? Ajek. Maka dari itu, jangan sampai sehari gak ngaji blas. Mana tadi yang angkat tangan tadi? Suara tadi lagi. Ngaji ya. Nanti sebelum tidur jangan lupa apa? Ngaji. Nomor 3. Sampai jam 9 atau 60 menit? Tidak, Ustaz. Sudah. Baik. Penutup terakhir. Yang terakhir apa kunci penguat hati nomor 3? Kumpul bersama orang yang baik. Dan ini mujarab. Mujarab itu apa? Manjur. Coba jamu gitu. Boh, itu sesewengi gak turu itu. Mentes. Mujarab. Apa itu? Kumpul dengan orang soleh. Dan itu diucapkan oleh murid-muridnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu punya murid yang rumahnya jauh. Terus murid-murid ini ketika hatinya mulai lemah, wis mulai istiqomahnya mulai lemes, sholatnya mulai gak kuat, ngaji mulai gampang kesel gitu ya. Pengajian mulai senden kabeh. Ini mulai ini ciri-ciri ini. Sudah? Itu muridnya bilang apa? Kalau saya mulai lemes, aku datang ke majelisnya Imam Malik. Dan di majelis itu, aku duduk bersama murid-muridnya Imam Malik. Aku pandang wajahnya Imam Malik. Apa katanya dia? Itu semangat. Bisa kecas baterai HP saya. Itu ngecas baterai ini. Itu bisa kuat untuk 10 hari. Jadi datang ke majelisnya Imam Malik sekali. Itu bisa semangat ibadah 10 hari. Engko 10 dino males maneh, teko maneh nang majelisnya Imam Malik. Dan itulah kenapa hadirin, para ulama itu mesti menyarankan kita tinggal di tempatnya orang soleh. Sampai Al-Imam Al-Qurtubi, bilang apa? Kalau bisa milih, jangankan hidup. Karena kalau hidup pasti, mati suruh milih dikubur di tempatnya orang soleh. Kenapa? Karena kebaikan mereka itu menular. Kebaikan mereka apa? Menular. Maka menurut Imam Qurtubi, lek se iso milih pas urip ya kudu urip di kampunge wong apik. Itu panjenengan tahu orang yang bunuh 99 jiwa. Ketika mau tobat,
datang ke ahli ibadah. Saya mau tobat. Kamu habis ngapain? Mata ini 99